Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Hasan Sochi, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Hasan Sochi merupakan seorang tokoh berpengaruh asal Banten, yang dikenal luas sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, dan pengusaha sukses. Beliau turut berkontribusi dalam perjuangan melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta membangun jaringan sosial, politik, dan ekonomi yang kuat di wilayah Banten pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Hasan Sochi lahir di Banten pada tanggal yang tidak banyak dipublikasikan secara resmi, namun diperkirakan pada awal abad ke-20, dari keluarga yang memiliki latar belakang santri dan pengusaha. Beliau tumbuh dalam tradisi pesantren dan pendidikan keislaman yang kuat, menjadikan beliau sebagai tokoh religius yang dihormati. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Hasan Sochi aktif dalam mengembangkan pendidikan Islam di wilayah Banten. Beliau dikenal dekat dengan jaringan pesantren dan ulama Nahdlatul Ulama, serta dihormati karena pemahaman fikih dan kepemimpinan spiritualnya. Tidak sedikit santri yang menimba ilmu dari beliau, dan banyak tokoh lokal yang mengakui pengaruh beliau dalam kehidupan keagamaan masyarakat Banten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pada masa penjajahan Hindia Belanda dan pendudukan Jepang, Kiai Haji Hasan Sochi tercatat sebagai salah satu tokoh lokal yang menentang kekuasaan asing. Beliau menggunakan jejaring keulamaan dan ekonomi untuk mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia, baik secara langsung melalui dukungan logistik, maupun melalui pengaruh moral kepada masyarakat agar mendukung perjuangan nasional. Peranannya bukan sebagai komandan tempur bersenjata, namun lebih sebagai penyokong perjuangan dan penggerak rakyat Banten, melalui jalur sosial, pendidikan, dan ekonomi, termasuk memberi tempat berlindung bagi para pejuang kemerdekaan, serta menjadi penghubung antar tokoh nasionalis dan religius di daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pasca kemerdekaan, Kiai Haji Hasan Sochi dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di Banten, yang mengembangkan bisnis di sektor konstruksi dan perdagangan. Melalui jaringan usahanya, beliau membangun pengaruh yang sangat besar dalam dunia sosial dan politik Banten, serta menjadi figur sentral yang dihormati lintas generasi dan golongan. Kiai Haji Hasan Sochi adalah ayah dari Ratu Atut Khosia, Gubernur Banten pertama yang berasal dari kalangan perempuan, dan kakek dari Andika Hazrumi, politisi muda yang juga menjabat sebagai wakil gubernur Banten. Keluarga besar Kiai Haji Hasan Sochi dikenal luas dalam dunia politik lokal Banten, dan sering disebut sebagai bagian dari dinasti politik Banten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, nama Kiai Haji Hasan Sochi melekat kuat dalam sejarah Banten sebagai simbol perpaduan kekuatan agama, ekonomi, dan politik. Meski tidak ditetapkan secara resmi sebagai pahlawan nasional, kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan, pemberdayaan umat, dan pembangunan wilayah Banten menjadikan beliau sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan dikenang oleh masyarakat. Kiai Haji Hasan Sochi adalah contoh nyata bagaimana peran ulama tidak hanya terbatas pada mimbar dan pengajaran, melainkan juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan, membangun kekuatan ekonomi umat, dan membentuk fondasi kepemimpinan politik lokal. Warisannya masih terasa dalam struktur sosial dan politik Banten hingga hari ini. Pada masa pendudukan Jepang hingga kemerdekaan, Kiai Haji Hasan Sochi menyediakan logistik dan perlindungan bagi para pejuang, serta membantu pengiriman informasi antara kelompok-kelompok perlawanan. Peran ini kerap luput dari catatan resmi namun sangat dihargai secara lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dikenal sebagai seorang ulama karismatik,
Kiai Haji Hasan Sotchip memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan penguasaan ilmu agama yang mendalam. Beliau dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam membina umat melalui pengajian, ceramah, dan pembangunan pesantren. Banyak masyarakat Banten yang menganggap beliau sebagai tokoh panutan spiritual karena sikap santun dan kemampuannya memadukan nilai-nilai keislaman dengan kehidupan sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran beliau sebagai ulama juga memperkuat kredibilitas sosial politiknya di tengah masyarakat Banten yang sangat religius. Beliau dikenal tidak hanya mengajarkan syariat, tapi juga menanamkan nilai kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Setelah kemerdekaan, Kiai Haji Hasan Sotchip menekuni dunia usaha dan berhasil menjadi pengusaha sukses di bidang konstruksi dan perdagangan, terutama proyek-proyek pemerintah di Provinsi Banten dan sekitarnya. Beliau mendirikan perusahaan-perusahaan besar lokal, dan melalui usahanya itu membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengaruh ekonominya yang besar juga menjadikan beliau sebagai sosok donatur dan dermawan bagi pembangunan masjid, pesantren, sekolah, hingga bantuan sosial. Beliau dikenal dekat dengan masyarakat kecil, dan banyak membiayai kegiatan sosial keagamaan tanpa pamrih. Kiai Haji Hasan Sotchip sering disebut sebagai Godfather dari Banten, karena peran dominannya dalam membentuk struktur kekuasaan lokal, khususnya setelah berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2000. Beliau membangun dinasti politik keluarga yang berpengaruh luas. Ratu Atut Khosyah, putrinya, menjadi gubernur perempuan pertama di Indonesia, memimpin Banten dari 2007 hingga 2014. Andika Hazrumi, cucunya, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Wakil Gubernur Banten periode 2017 hingga 2022. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, meskipun mendapatkan pengakuan sosial dan politik yang kuat, nama Kiai Haji Hasan Sotchip juga tidak lepas dari kontroversi, terutama saat era kekuasaan anak dan cucunya dikaitkan dengan praktik politik patronase, dinasti, dan kasus korupsi yang menyeret anggota keluarganya. Namun, penting dicatat bahwa secara pribadi, Kiai Haji Hasan Sotchip tidak pernah terseret dalam kasus hukum apapun. Justru, beliau dikenang sebagai tokoh berintegritas yang mendorong pembangunan lokal berbasis kepercayaan masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang masyarakat Banten, Kiai Haji Hasan Sotchip tetap dikenang sebagai tokoh sentral yang membangun pondasi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Dari sudut pandang akademisi dan pengamat politik, beliau merupakan contoh pemimpin informal yang berhasil menggabungkan kekuatan agama, ekonomi, dan politik dalam satu jaringan yang solid. Dari sudut pandang sejarah lokal, Kiai Haji Hasan Sotchip telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial politik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten sejak sebelum hingga sesudah kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pada masa pendudukan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1945, Hasan Sotchip turut ambil bagian dalam perjuangan rakyat Banten melalui Laskar Fisabilillah, sebuah laskar rakyat yang berperan aktif melawan agresi militer Belanda. Kiprahnya dalam bidang perjuangan menunjukkan keberpihakannya kepada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pendidikan formal Haji Hasan Sotchip tidak diselesaikan secara tuntas. Beliau sempat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat dan melanjutkan ke sebuah pondok pesantren. Namun keduanya tidak diselesaikan. Meski begitu, semangat belajar dan tekadnya membangun daerah membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat Banten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Tubagus Hasan Sotchip
Juga dikenal sebagai seorang wirausahawan sukses yang kemudian terjun ke dunia politik melalui Partai Golongan Karya. Pengaruhnya dalam politik daerah turut membentuk wajah kepemimpinan di Provinsi Banten. Beliau adalah ayah dari Ratu Atut Khosyah, mantan Gubernur Banten, dan kakek dari Andika Hazrumi, mantan Wakil Gubernur Banten. Ratu Atut Khosyah sempat mencatatkan sejarah sebagai gubernur perempuan pertama di Indonesia. Beliau mulai menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 2002 mendampingi Joko Munandar. Setelah Joko diberhentikan akibat kasus korupsi pada tahun 2005, Ratu Atut ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai penjabat gubernur, dan selanjutnya diangkat sebagai gubernur definitif pada tahun 2006. Namun, karir politiknya berakhir dengan vonis 4 tahun penjara pada tahun 2014 akibat keterlibatan dalam kasus korupsi. Meskipun beliau akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat pada September tahun 2022, kemudian menurut informasi yang beredar bahwa cucu Tubagus Hasan Shocip, Andika Hazrumi, juga mengikuti jejak ibunya dalam dunia politik. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 hingga 2016, dan kemudian sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017 hingga 2022. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Hasan Shocip wafat pada tanggal 30 Juni tahun 2011 di Rumah Sakit Sari Asih, Serang, dan dimakamkan di Ciyomas, Serang, Banten. Warisan perjuangan, kepemimpinan, serta pengaruhnya dalam pembangunan daerah masih dikenang oleh masyarakat hingga kini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas,
Itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.